Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Karena lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu bangsa. Integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Nah, perbedaannya di antara lain ada suku, kemudian budaya, bahasa, dan agama, serta faktor-faktor kebangsaan lainnya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis integrasi nasional. Integrasi nasional yang pertama yaitu adalah integrasi wilayah. Integrasi wilayah yaitu proses penyatuan teritorial atau geografis dengan batas-batas yang spesifik dan konkret. Kemudian yang kedua yaitu integrasi nilai. Integrasi nilai yaitu proses pencapaian konsensus atau kesepakatan di masyarakat tentang mana yang baik dan mana yang buruk melalui musyawarah atau terbentuk sendiri oleh sejarah. Kemudian yang ketiga yakni adalah integrasi elit massa. Integrasi elit massa yaitu proses penyatuan kesepahaman antara pemerintah dengan rakyat. Kemudian yang keempat adalah integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku ini menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang dapat diterima demi mewujudkan atau mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir adalah integrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah proses penyatuan sosial dan budaya yang merepresentasikan identitas nasional. Hai, namaku Firzal. Malam ini aku akan berbagi cerita tentang indahnya hidup di tengah perbedaan. Mari kita kembali sejenak menuju di mana masa indah itu ada. Yap, ini adalah kisahku bersama ketiga sahabatku. Tepat 2 tahun lalu kami bertemu. Saat itu adalah hari pertama kami masuk kelas. Sesi
perkenalan sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Pak, untuk yang bukan beragama Islam, apa boleh ikut pelajaran PAI? Tentu saja boleh. Tapi kalau boleh tahu, kenapa kamu ingin ikut jam pelajaran PAI? Walau saya beragama Kristen, tapi di sini hampir semua teman-teman saya beragama Islam, Pak. Saya ingin lebih mengenal cara mereka beribadah dan budaya mereka, biar nanti saya lebih mudah memahami dan berbaur dengan teman-teman saya, Pak. Wah, bagus-bagus. Bapak salut sama kamu. Ini Sherry, gadis beragama Kristen yang paling totalitas dalam bertoleransi. Kami bisa sedekat ini karena kami memiliki kreativitas yang unik. Yang ini namanya Zen. Zen adalah laki-laki beragama Konghucu. Kami berdua bisa akrab gini karena kami menyukai hal yang sama, yaitu teknologi dan sains. Dan ini adalah Emmet. Emmet adalah laki-laki keturunan dari timur, dan dia beragama Islam. Aku dan Emmet punya sisi konyol yang sama, karena itulah kami berdua bisa sedekat ini. Waktu berjalan begitu cepat. Aku rasa sekarang kami berempat semakin dekat saja. Aku masih ingat sampai sekarang. Setiap datang waktu sholat, Zen selalu duduk di teras depan masjid sambil menyapa teman-teman muslimnya yang hendak sholat. Begitu juga dengan Sherry. Mereka sampai mau menunggu aku dan Emmet selesai sholat hanya untuk makan bareng ke kantin. Sedekat itulah persahabatan kami. Walau berbeda, tapi kami tetap satu. Momen yang paling membekas itu saat kami berempat mendaki gunung. Aku masih ingat, malam itu kami duduk bersama di puncak gunung memandang indahnya langit malam yang dihiasi cahaya bintang-bintang. Zal, kamu tahu gak? Selama ini kita bisa barengan gini sama kayak lagi ngeteh loh. Loh, kok bisa? Gimana tuh? Ya, kayak kita ini loh lagi ngeteh. Kita ngeteh bareng nih. Tapi aku gak boleh kan minum teh kamu. Apalagi nambahin gula ke teh kamu. Nah, selama ini kita juga begitu loh. Kita sama-sama punya agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi kita tetap berbarengan gini kan? Sama kayak ngeteh tadi. Kita cukup bareng-bareng aja. Gak boleh loh kalau aku ikut campur ke agama kamu. Apalagi sampai ngusik. Itu gak bisa. Nah, inilah yang dinamakan toleransi antar umat beragama. Kata orang tua aku sih gitu. Kalimat itu masih melekat di ingatanku. Ya, kami pun kembali menatap bintang di langit. Ya, kenangan yang sangat indah bukan?